jelas mungkin. Kan sudah dipreteli. Mudah-mudahan terlalu jelas. Ayat 70, qalu mereka Bani Israel, umatnya Nabi Musa maksudnya, memohon kepada Musa. Ini kelihatannya permintaan yang terakhir ya. Setelah perintah yang sederhana sebenarnya, tapi banyak pertanyaan. Maka di sebagian keterangan di Mushaf Al-Azhar mungkin. Jadi Allah mencela dengan bermacam-macam pertanyaan yang mengada-ada. Artinya banyak bertanya itu terkadang tidak menunjukkan kepandaian seseorang. Kelihatan lagi dia mungkin pandai. Kan Bani Israil kan memang dianggap pandai juga, tapi bodoh di hadapan Allah sebenarnya, atau di hadapan para nabi. Yaitu ini Bani Israil umatnya Nabi Musa. Meminta lagi pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Musa. Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Tuhanmu, dia Tuhanmu itu menjelaskan kepada kami, mahia, apa hakikat sapi itu sebenarnya. Yang sebelumnya kan warna kuning itu banyak, jumlahnya banyak. Sebenarnya pertanyaannya itu dijelaskan di ayat 71-nya sebenarnya. Yaitu yang belum pernah untuk membajak dan yang belum pernah untuk mengairi. Seperti itu sebenarnya. Atau yang digembalakan saja atau dipekerjakan. Yang ujung-ujungnya adalah sapi betina yang dimanjakan, ujungnya kan itu sebenarnya. Innal baqara, sesungguhnya sapi itu masih samar atas kami. Jadi dengan dalihnya sapi itu masih samar karena banyaknya sapi ya. Termasuk umur yang tua dan muda yang seperti apa kan itu. Yang tidak tua tidak muda, yang kuning yang menjadikan menarik bagi yang memandangnya. Yang terakhir yang digembalakan saja atau dipekerjakan membaca atau mengairi tanaman-tanaman. Hanya untungnya ada wa inna insyaallahu di situ keterangannya. Dan sesungguhnya kami jika Allah mengendaki dengan keteranganmu itu wahai Musa, gitu, seakan-akan pasti kami termasuk orang yang mendapat petunjuk. Seandainya tanpa ada insya Allah, maka keterangannya selamanya mungkin Allah nggak akan menunjukkan itu. Itu kelebihannya, masih menyadarkan kepada Allah, ujungnya kan itu sebenarnya. Sekalipun banyak bertanya, tapi ternyata Allah masih mengilhamkan, menyadarkan kepada Allah itu. Jadi siapapun makhluk itu tidak berhak untuk mengklaim dirinya itu mampu aslinya, kecuali Allah saja. Maka pentingnya kalimat tauhid itu sebenarnya di situ. Ini sebenarnya kan, coba kita yakin sebenarnya Bani Israel yang umatnya Musa itu kan beriman kan dengan Musa dan Allah. Tapi dengan karakter yang seperti itu, Allah mencelanya di beberapa ayat. Seandainya seorang itu segera melaksanakan perintah itu, segera Allah menunjukkan sebenarnya dan menambah petunjuk itu di beberapa ayat itu. Kalau nggak salah di An-Nisa itu ada seperti itu. Yang ujungnya akhirnya tolong bacakan 69-nya itu. Seperti apa ciri orang beriman? Biar tidak mengikuti seperti karakter Bani Israel itu. 69 coba tolong bacakan. 69 An-Nisa. Ya. Mungkin nggak ada itu ditafsir mungkin. Tapi itu contoh-contoh bagaimana ciri orang beriman maksudnya. Kita ambilkan itu aja sebenarnya ya, coba. Siapa yang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya kan langsung kan. Bukan orang yang siapa yang banyak bertanya, seakan-akan ingin penjelasan yang banyak dari nabinya. Kan jelas sebenarnya. Qalu sam'ina wa ata'na, segera seperti itu langsung berhubungan. Kalau memang yakin betul dengan Allah, dengan nabinya, kenapa nabi itu memerintahkan dari Allah kok masih berdalih dengan bermacam-macam? Dengan berdebat, diskusi, berselisih dan sebagainya. Dan hari ini kan berselisih seperti itu ramai sesama mukmin itu. Jadi siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan dengan orang yang mendapat nikmat. Para nabi, siddiqin, pecinta kebenaran, syuhada,
solihin. Ujungnya itulah teman sebaik-baiknya. Atau 70-nya itu penutupnya di situ 70-nya itu. Itulah karunia dari Allah, cukuplah Allah yang maha mengetahui. Karena Allah yang mengetahui, maksudnya Allah tahu persis siapa yang benar imannya. Dan dikumpulkan dengan Nabi, pecinta kebenaran, syuhada dan solihin. Bukan anggapan kita. Saya kalau begini nanti akan begini. Enggak seperti itu. Itu anggapan kita. Persis itu. Mengetahui kan Allah di situ. Maksudnya mengetahui siapa yang patut dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Coba, sifat Bani Israil tadi itu kan tentu tidak kasih sayang kan dengan nabinya. Mau selalu mendebat dan membantah. Maunya kan ngeyel sebenarnya. Maunya itu menolak aslinya. Coba, seperti apa sifat orang yang bertauhid itu? Terakhir barangkali bacakan surat Muhammad 19. Jadi hanya mengambil sifat-sifat mukmin ini seperti apa gitu. Agar tidak seperti niru Bani Israil. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Bukan fa'lam annahu la ilaha illallah, langsung seperti itu. Memang langsung pada Rasulullah itu, pada Muhammad. Ketahuilah Muhammad, sesungguhnya benar-benar tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian langsung kan di situ orang bertauhid itu pasti bekerja, tidak diam ya, atau tidak hanya berkata-kata. Maka pekerjaan itu tentu ada salahnya. Padahal Nabi kan sudah pasti diampuni kan itu. Masih mohonlah ampun dosamu dan dosa orang-orang mukmin ya. Maka pelajarannya di antara keterangannya, jika memang mengaku sebagai umat Muhammad, ya berkasih sayanglah dengan mukmin yang lain. Orang yang saling mencaci sama mukmin itu bisa mendoakan mohon ampun kira-kira? Mungkinkah kira-kira hatinya saling mencaci sama mukmin loh ya? Terus bisa memohonkan ampun, rasanya berat. Kalau nggak ada yang penuh dengan kasih sayang. Ya nggak tahu siapa yang bisa di antara kita, tapi itu faktanya seperti itu Qur'annya. Rasulullah itu kasih sayang itu sehingga tidak hanya mohonkan untuk dirinya, tapi juga untuk mukmin yang lain. Begitu pula dengan yang mengaku umat Muhammad sebenarnya. Dan diterangkan di situ, jadi mukmin mukminat sama mukmin dan mukminat itu saling mendoakan, saling memohonkan ampun. Nah, kalau terus-terusan saling mencaci berselisih, kira-kira bisa apa enggak itu mendoakannya? Atau sempat enggak? Atau contoh saja misalnya, kalau Qur'annya kan seperti itu, mohonkan ampun. Dan tidak satu ayat seperti ini. Misalnya Rabbana fir lana wa lana dan sebenarnya itu kan saling memohonkan ampun dan mohon agar dihilangkan kedengkian dalam hati kita kan dengan mukmin sebelumnya atau mukmin pendahulu kita. Hari ini misalnya negeri ini kan saling mencaci, pendahulu-pendahulu kita kan saling mencaci dengan munculnya bermacam-macam paham, bermacam-macam dikir-dikir kan gitu loh. Seakan pendahulu negeri ini musyrik, bid'ah, begini kan itu tuh. Padahal jelas-jelas juga mengajarkan membaca syahadat dan tauhid pendahulu negeri ini. Nah di situ ujungnya Allah mengetahui tempat kerja kalian ya. Maksudnya aktivitas di siang hari, tempat tinggal kalian maksudnya di malam hari. Anda beristirahat atau bekerja itu Allah tetap mengetahui kondisi hati keimanan seseorang. Apa kita berhak untuk langsung memvonis orang itu sesat bid'ah itu? Dari mana? Oh hati yang mengetahui kebenaran hati seorang itu kan hanya Allah sebenarnya. Kok begitu gampangnya? Maka benar Rasulullah mengatakan kalau menuduh orang kafir itu bisa jadi kafirnya kembali pada dirinya sendiri. Entah disadari apa tidak. Dan faktanya hari ini kan katakan kelompok-kelompok yang tenar hari ini kan saling membid'ahkan, saling menyesatkan, mengkafirkan. Coba kita rasakan itu kira-kira gimana? Terus gimana merasakan Quran itu kira-kira gimana? Kalau seperti itu. Maka terakhir bacakan yang sudah pernah dibacakan ulang itu. Memang juga perlu diulang-ulang ini. Kan faktanya kita juga nggak tahu sudah berapa tahun baca Quran. Tapi sukanya mencela dan mencaci sama mukmin, sama muslim. Itu perlu persahabatan model apa sebenarnya? Kalau hatinya tidak akan nyambung, hanya fisiknya yang kelihatan berkumpul, bisa jadi mungkin. Coba Hizab yang pernah dibaca juga itu, mudah-mudahan nggak bosan. Ayat 21 itu. Sungguh para diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu.
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak. Suri teladan yang baik kan, suri contoh yang baik. Itu yang kira-kira yang dicontoh itu ucapan Rasulullah atau perilaku Rasulullah di situ. Perilaku kan, maaf, banyak mubalik itu kan mencontoh ucapan Rasulullah kan, menyampaikan bermacam-macam di seluruh negeri kan rame mubalik itu. Benarkah juga dia melakukan sebagaimana perilaku Rasulullah kira-kira? Kalau benar betul, saya meyakini, saya berharap pada Allah itu nggak akan seperti negeri ini, tidak saling mencaci dan memuja. Kalau semua orang mengikuti ucapan Rasul itu banyak, tapi perilakunya itu loh maksudnya. Maka sebagai penutup mungkin Quran itu ditulis dengan bermacam-macam penjelasan sebenarnya. Satu di antara mesti ada mengikat makna Quran itu di antaranya. Ternyata penulisnya menemukan yang pokok di antara Quran itu tadabbur sebenarnya. Merenungi itu kemudian betul-betul mengamalkan. Kalau itu benar dilakukan, pasti ada basiroh, cahaya dalam hati seseorang. Dan dia nggak tertarik untuk melakukan bohongan. Sekalipun di depan manusia kan nggak tahu orang bohong. Tapi Allah itu tahu. Contoh misalnya, satu contoh saja misalnya begini. Ada seseorang nggak punya uang sama sekali. Misalnya, tiba-tiba temannya jauh di luar kota itu ngebel. Mau pinjam ya. Kita bohong kan mudah kan sebenarnya. Tapi berhubung hatinya itu yakin, karena Allah itu tahu kalau bohong itu nggak benar. Sekalipun dia butuh pun dia pinjami temannya. Bisa jadi seperti itu. Karena tahu betapa Allah itu baru mengirimkan uang kepada saya misalnya. Tiba-tiba ada temannya ngebel, pas juga dibutuhkan. Kalau sekedar menipu temannya, ya langsung nggak punya saya, bilang gitu. Berhubung hatinya itu ada cahaya Allah dan Allah menerangi seperti itu, ada basiroh mata hati yang benar. Ya itulah jujur. Maka makna iman itu ya jujur yang benar, itu sebenarnya asidik. Akhirnya dikumpulkan di ayat 69 An-Nisa tadi itu sebenarnya. Barangkali itu mungkin, mudah-mudahan tidak bosan dan tidak merasa geram atau mungkin panas ya dengan ungkapan seperti ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.